Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Bijak berutang ke pinjol. Pada era serba digital, saat ini pinjaman online atau pinjol sudah menjamur. Teknologi finansial atau teknologi keuangan yang disematkan di dalamnya pun menawarkan banyak kemudahan fitur-fitur kepada pengguna atau masyarakat yang akan mengajukan pinjaman uang atau modal secara online. Jika dulu masyarakat sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini mendapatkan pinjaman uang begitu mudah melalui penyedia jasa pinjol. Di Provinsi Lampung, masyarakat yang menggunakan pinjaman online pun mencapai 332.322 entitas dengan outstanding mencapai 820,54 miliar rupiah pada paruh pertama 2023. Angka tersebut merupakan jumlah rekap nilai pinjaman yang tercatat di lembaga peminjaman resmi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di luar pengawasan OJK atau pinjol ilegal dipastikan jumlahnya pun dipastikan lebih besar lagi baik entitas maupun outstanding pinjamannya. Sementara OJK mencatat kinerja outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer atau P2P lending atau pinjaman online atau pinjol pada Mei 2023 secara nasional sebesar 51,46 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 28,11% secara tahunan, year on year. Dari jumlah outstanding nilai sebesar itu menandakan bahwa sebagian besar masyarakat menjadikan pinjol sebagai tempat meminjam uang paling favorit ketimbang pembiayaan atau pinjaman kredit melalui perbankan. Berbicara pinjaman, apalagi bagi warga yang terdesak uang untuk keperluan yang mendadak atau penting, pinjaman online memang menjadi pilihan paling cepat untuk mendapatkan dana segar. Pengajuan pinjaman uang atau modal akan dicairkan hanya dalam hitungan jam atau bahkan menit. Masyarakat sebagai calon debitur cukup hanya menyiapkan foto diri, foto KTP, dan nomor ponsel sudah bisa mengajukan pinjaman sebagai persyaratan dokumennya. Kemudahan proses pencairan itulah yang menjadi satu penyebab banyaknya masyarakat yang tertarik menggunakan jasa pinjol. Namun masyarakat juga harus memahami dan mengerti kondisi tersebut dengan mempelajari seksama perizinan pinjaman online yang akan dipilih untuk meminjam uang, yaitu lembaga pinjol ilegal atau lembaga pinjol yang sudah dalam naungan OJK. Jangan sampai di kemudian hari mendapatkan masalah saat terjadi angsuran kredit macet atau bahkan meski telah selesai melakukan pelunasan pinjaman. Seperti penyalahgunaan identitas, telepon dari marketing pinjol yang mengganggu aktivitas karena setiap saat menelpon menawarkan pinjaman baru atau bahkan menyebarluaskan data pribadi kepada orang-orang atau teman melalui kontak bila terjadi kredit macet. Kemudahan yang ditawarkan oleh pinjol ilegal dengan limit pinjaman besar memang menggiurkan. Namun jangan sampai suku bunga yang tinggi malah menjerat dan mencekik para debitur hingga mengalami permasalahan seperti menunggak atau kredit macet atau bahkan dikejar-kejar juru tagih pinjol yang semena-mena dalam melakukan penagihan, baik melalui ancaman bahkan mencemarkan nama baik melalui penyebaran identitas diri debitur kepada teman atau kerabat hingga masyarakat luas. Pemerintah bersama instansi terkait terutama OJK sebagai lembaga pengawas keuangan harus bergerak cepat menyikapi kecenderungan masyarakat saat ini yang gemar meminjam uang melalui pinjol. Tentunya regulasi saja tidaklah cukup untuk mengalihkan minat masyarakat lebih memilih lembaga keuangan yang tepat untuk mengajukan pinjaman seperti perbankan atau koperasi. Masih rendahnya literasi keuangan pada masyarakat, sosialisasi dan edukasi secara masif tentang pengetahuan finansial juga dibutuhkan agar masyarakat lebih selektif dan bisa menahan diri agar tidak mengutamakan pinjaman. Tentunya, regulasi saja tidaklah cukup untuk mengalihkan minat masyarakat lebih memilih lembaga keuangan yang tepat untuk mengajukan pinjaman seperti perbankan atau koperasi. Masih rendahnya literasi keuangan pada masyarakat,
Sosialisasi dan edukasi secara masif tentang pengetahuan finansial juga dibutuhkan agar masyarakat lebih selektif dan bisa menahan diri agar tidak mengutamakan pinjam ke pinjol daripada perbankan melalui KUR resmi yang diawasi pemerintah. Pemerintah harus menertibkan lembaga-lembaga pinjaman online dengan melakukan klasifikasi agar masyarakat mengetahui harus memilih lembaga pinjol yang terbaik bila terpaksa harus mengajukan pinjaman ke pinjol. Sementara pada lembaga pinjol yang tidak memenuhi klasifikasi harus segera diblokir atau dicabut izinnya. Agar pertumbuhan jumlah lembaga pinjol tidak menjamur sebanyak saat ini, kerjasama dengan penegak hukum juga harus lebih dioptimalkan dalam pemberian sanksi hukum agar membatasi pinjol yang terindikasi ilegal. Bagi lembaga pinjol yang masuk klasifikasi, maka pemerintah harus membuat batasan-batasan khusus terkait aturan finansial yang mengikat yang sama-sama tidak merugikan bagi lembaga pemberi pinjaman maupun debitur atau peminjam. Pinjol memang menjadi dilema seperti dua sisi mata pisau bagi peminjam atau debitur karena selain mendapatkan keuntungan atau kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, peminjam atau debitur juga bakal mendapatkan persoalan-persoalan baru seperti terjerat utang dengan suku bunga yang tinggi dan penyalahgunaan identitas data diri. Peminjam online sebenarnya bukanlah merupakan hal yang buruk karena tujuan teknologi finansial sebenarnya sangat baik, yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi dengan penggunaan teknologi. Pinjol juga membantu untuk meningkatkan dan mengakselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan, serta menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai kepada masyarakat luas dengan cepat. Salah satu sisi positif dari keberadaan pinjol adalah kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial yang tentunya akan dapat membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM. Tentunya agar bisa memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari pinjol, masyarakatlah yang seharusnya bijak dalam penggunaan platform pinjol sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan. Oke Bang Aan, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Kalau Lampung Pos kali ini bicara tentang kita harus bijak berutang ke pinjol ya. Pinjol itu pinjaman online. Seiring dengan perkembangan zaman, digitalisasi semua sektor, termasuk salah satunya pinjaman. Bagaimana lembaga keuangan atau pinjaman itu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan uang untuk keperluan hidup mereka gitu kan ya. Mereka saling bersaing untuk memberi kemudahan, mana yang paling mudah dan mana yang bisa membuat memberikan pinjaman besar. Tapi hati-hati juga, mereka juga tidak hanya menawarkan kemudahan tapi menawarkan bunga yang besar dari kemudahan-kemudahan itu gitu. Dan itulah akhirnya sampai terjadi banyak outstanding, tidak tertagih segala macam. Itulah yang kita bahas dalam ini karena kita merasa prihatin masyarakat jangan sampai terjerumus ke pinjaman yang menjerat dia gitu. Baik, nah bagaimana dengan fenomenanya sendiri di Provinsi Lampung? Karena kita juga mendapatkan data ya dari OJK, ternyata cukup banyak yang meminjam online ya di masyarakat Lampung. Ada sekitar 332.000 ya. 332 nasabah itu pinjol, kemudian ternyata dari pinjaman mereka itu ratusan miliar itu outstanding, artinya tidak tertagih. Perusahaan. Artinya mereka mungkin kesulitan untuk membayar, kesulitannya itu entah mungkin mereka memang tidak ada uang atau mungkin memang mereka terkena jerat bunga berbunga. Nah itu yang darinya mereka hanya pinjam segini karena terlambat sehari bertambah bunganya, terlambat 2 hari, sepekan makin luar biasa gitu. Akhirnya mereka tidak ada daya lagi untuk membayarnya dan ini tidak ada solusinya kan gitu. Mestinya kalau memang makanya masyarakat harus bijak memilih pinjol mana gitu. Kalau pinjol legal yang
di bawah naungan OJK, tentu ada solusi dari itu gitu. Betul. Tapi kalau misalnya yang Tapi ilegal, yang ilegal itu ya mereka siap-siap untuk setiap hari diteror oleh tagihan penagih debt collector secara itu ya digital itu. iya, ini sangat mengerikan ya, dan Mengerikan, juga benar. banyak yang terjerat juga termasuk banyak anak muda di dalamnya. Iya. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, Bang Aan, dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.